ini gue kerja BFD ini di peternakan nih gitu. Di peternakan, Oh, dia kerja BFD di peternakan. di peternakan. Kalau peternakan otomatis berhubungan sosial sama orang kan jarang gitu. Paling sama kambing, Sama sapi. sama sapi kayak mbek-mbek gitu kan nggak mungkin gitu kan. Is dein Name? Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my channel. Nama gue Damario Sujono dan di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang BFD. Nah, kita akan ngebahas apa itu BFD segala macam bersama satu narasumber yang punya pengalaman di bidang BFD. Kenapa gue pilih topik ini BFD? Kenapa? Karena banyak Ausbildung yang ada di Indonesia yang datang ke Jerman. Dia itu sebelum ngambil Ausbildung di Jerman, dia itu pergi menggunakan program BFD. Itu sebabnya mungkin video ini berguna buat kalian yang pengen pergi ke Jerman melalui program Ausbildung, terus memutuskan untuk pakai program BFD dulu awalnya. Nah, sekarang kita coba perkenalin dulu narasumber gua satu ini. Kenalin dulu namanya. Halo. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Bayu. Oke, baik. Jadi mungkin buat viewer gua di sini nih yang nggak tahu nih, bisa tolong jelasin nggak kayak lu udah berapa lama tinggal di Jerman, terus kesibukannya apa sekarang? Ya mungkin gue tinggal di Jerman itu kalau nggak salah hampir 3 tahun sih. Desember udah 3 tahun. Dan kesibukan sekarang saya itu lagi Ausbildung. Oke. Ausbildung als Fachkraft lagi logistik itu dah. Dan sebelumnya itu lo ngambil BFD ya? Iya, pertama kali datang ke Jerman tuh aku ngambil BFD. Terus Oke. pindah ke FSJ, terus Oke. FSJ Ausbildung juga ke Hoto Fachmann. Terus Oke. pindah lagi ke Fachkraft lagi logistik gitu. Oke. Jadi alurnya gini, dari Indo terus dia datang ke Jerman melalui program BFD, kemudian dia pindah ke FSJ, Ya. terus abis dari FSJ dia dapat Ausbildung di Hotel. dan kemudian sekarang Ausbildung di Fachkraft lagi logistik. Fachkraft logistik gitu. Gua nggak akan masuk lebih dalam tentang Ausbildungnya, tapi gue pengen lebih terfokus ke BFD lo ini. Oke, yang lo datang dari Indo ke Jerman pakai program BFD. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu di sini nih, BFD itu apa sih? Kalau menurut gue tuh BFD yang setahu gue itu tuh apa organisasi itu dari Bundesnya langsung gitu. Kepanjangnya Bundesverwaltungsdienst yang kalau batas usia itu nggak ada. Beda sama FSJ ibaratkan gitu. Oke, kita akan ngebahas lebih detail tentang batas usianya, tapi gue pengen teman-teman tahu dulu apa itu BFD, Bundesfreiwillige-Dienst, yang dia itu program pemerintah. Ya, program pemerintah. Oke, itu BFD guys. Nah, mungkin kalian juga sempat dengar BFD, FSJ kan? Nah, gue pengen tahu dong perbedaan BFD sama FSJ itu apa sih? Kalau di gue nih, yang Yang lo tahu aja. Yang gue tahu, yang udah benar. gue jalanin gini. Iya. Kalau BFD itu dari seminarnya kalau nggak salah itu lebih banyak seminar di BFD daripada FSJ. Tapi seminar di FSJ itu lebih banyak kayak apa ya? Kayak ilmu pengetahuan gitu lah. Kalau BFD lebih banyak mainnya gitu. Kalau menurut gue. Oke, FSJ lebih banyak seminarnya, kalau BFD mainnya lebih banyak. Ya kayak seminarnya ada, terus di dalam seminar itu nggak terlalu banyak buat apa namanya kayak sosialnya kayak ilmu-ilmunya gitu kayak Oke, ibaratkan gue gimana. pengen lebih dalam tentang seminarnya itu sih. Apa sih maksud dari seminarnya itu? Maksudnya lo ngapain gitu di seminarnya? Kalau setahu gue BFD FSJ kan sama aja sebenarnya seminarnya. Tapi kalau waktu gue BFD kemarin itu seminarnya itu lebih banyak aksinya gitu daripada teori. Kayak ibaratkan gue kemarin tuh pernah seminar kayak ngerasain gimana orang cacat gitu. Kalau orang cacat kan otomatis ada yang jadi cacatnya yang di rollstool gitu, ada yang bawa ke kota atau apa. Itu yang gue pengalamin di BFD. Kalau di FSJ kemarin itu yang gue alamin di seminar cuma kayak teori doang, bahas ini doang gitu. Itu di FSJ itu Iya. cuma teori-teori doang Iya. ya. Tapi kalau di BFD lo lebih benar-benar mempraktekannya gitu. Iya. Yang lo bilang roll stool itu gimana? Lo berpura-pura jadi, mohon maaf, jadi orang cacat atau gimana? Ya kayak orang yang nggak bisa jalan gitu. Lo kayak acting kayak berpura-pura jadi orang Iya. yang nggak bisa jalan gitu. Terus ke kota gitu. Iya ke kota gitu. Ada yang bawain gitu Oh. teman-teman misalnya. Tujuannya apa? Itu kayak kita kayak ngerasain gitu gimana rasanya kita ke kota keluar kita Ada nggak yang bisa dorong ya ada yang dorong gitu. Oh, wow. Menarik. Dan wah keren juga. Itu perbedaannya. Dan gue juga udah sempat nge-research di beberapa sumber. Perbedaan utama antara program FSJ dan BFD. FSJ itu adalah program sukarela untuk pemuda berusia 16 sampai 27 tahun. Sementara BFD terbuka untuk semua usia tanpa batas. Dan keduanya memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pekerjaan sosial. Tetapi BFD cenderung lebih fleksibel dalam hal
durasi dan usia peserta. Benar. Gitu. Jadi lu berarti sempat ketemu orang yang ikut BFD usianya lumayan Iya, pernah. tua juga dong. Lebih tua banget. Oke. Nah itu guys perbedaannya. Kita kan tadi udah bicara perbedaan nih. Sekarang persyaratannya nih. Karena lo udah punya pengalaman apply FS-Shot atau ikut program FS-Shot dan ikut program BFD juga. Kalau dari lo sendiri nih persyaratannya untuk mendaftar program FS-Shot dan BFD itu apa sih? Sebenarnya persyaratannya sama aja BFD sama FS-Shot, cuma di batas umur doang. Andaikan lebih dari 27 tahun, otomatis langsung ke BFD gitu kan ngelamarnya. Tapi misalkan umur gue kemarin tuh ngelamar ke BFD itu kalau nggak salah 19 tahun lah, masih bisa juga. FS-Shot masih bisa juga. Tapi kecuali kalau andaikan umur 28 tahun ngelamar FS-Shot itu nggak bisa sama sekali. Itu masuknya ke BFD ya? Dan cara ngelamarnya beda juga, kayak di satu organisasi itu misalnya kayak IB lah, IB atau ASB atau apalah, itu biasanya ada FS-Shot, ada BFD, dan ngelamarnya kita itu ke BFD kayak bergabung als BFD atau bergabung als FS-Shot gitu. Gue pengen lebih spesifik ke yang website itu tadi yang lo bilang itu. Website-nya apa namanya? Itu kita bisa cari kayak bergabung BFD IB gitu kayak. eBay. Iya, IB itu kayak organisasi terbesar juga di Jerman, atau ASB besar juga di Jerman gitu. Oke, nanti gue bakal kasih linknya di sini. Itu websitenya yang tadi buat ngelamar ya, buat ngelamar FS-Shot atau BFD di situ, di satu website itu yang di sama. Satu website itu. Oke, iya, perbedaannya cuma di usia doang, tapi persyaratannya sama. Persyaratannya sama. Tuh, gue masih belum nangkep tadi persyaratannya berarti apa aja? Kalau itu cuma kayak motivation sama Lebenslauf doang. Oh, motivation letter sama Lebenslauf doang. Lebenslauf doang itu. Dua, oke. Oke. Nah, gue juga sempat nge-research juga kayak persyaratan untuk mendaftar program FS-Shot dan BFD itu, kasih tahu gue ya kalau misalnya gue salah ya. Kayak peserta tuh harus minimal 16 tahun ya. Dan tidak ada batasan usia ya, untuk BFD. Kayak juga menunjukkan Lebenslauf itu yang tadi lo bilang kayak motivation letter ya. Menunjukkan kalau lo punya motivasi tinggi untuk bekerja di sektor sosial dan bersedia untuk mengikuti pelatihan yang disediakan. Tidak ada persyaratan pendidikan khusus, tetapi kemampuan bahasa Jerman yang baik biasanya diperlukan. Nah, gue pengen coba highlight di statement itu tuh, bahasa Jerman. Waktu lu daftar itu, pertama kan BFD ya? BFD ya pertamanya. Itu ada persyaratan bahasa Jermannya? Kalau dulu kalau nggak salah gue itu dulu nggak perlu persyaratan. Tapi gue belajar bahasa Jerman sampai B1. Oke. Untuk kayak interview doang. Dan waktu ngajuin visa di mana? Australia, di embassy. Ya, itu tuh butuh sertifikat sebenarnya A2. Karena gue nggak sempat ujian gara-gara COVID, otomatis gue minta Bescheinigung itu ke tempat kerja gue. Bahwasanya di tempat kerja gue itu nggak butuh sertifikat gitu. Lu daftar berarti pada saat lagi COVID ya? Iya, lagi COVID. 2020? Iya, kisaran segitulah. 2020-2021 lah. Oke. Masih COVID, tapi masih bisa berangkat gitu. Oke, wow. Lu udah belajar sampai B1, tetapi persyaratan yang lo punya itu BFD pada saat lo tidak membutuhkan sertifikat bahasa. Iya, sertifikat bahasa. Dan tapi lo butuh Bescheinigung dari tempat kerja lo itu ya. Dan itu pun kalau nggak salah sampai sekarang gua dengar itu bisa butuh sertifikat, bisa kagak. Kalau nggak butuh langsung minta ke perusahaannya bahwasanya perusahaan nggak butuh sertifikat. Di Indo sendiri lu berangkat ke Jerman lu pakai agen nggak? Sebenarnya gua pakai agen, tapi agen yang gua itu lebih banyak ngasih link gitu, link kayak misalnya kalau andaikan gua ada masalah di Jerman, dia kayak ngasih solusi lah gitu. Oke. Itu guys, persyaratan untuk mendaftar program FS-Shot dan BFD. Ngomongin soal durasi program FS-Shot dan BFD nih yang lu udah punya pengalamannya nih dua ini nih. Durasinya berapa lama sih FS-Shot sama BFD itu? 18 bulan sama 18 bulan sih. Oh, 18 bulan. Nggak bisa sampai 24 bulan. Nggak bisa sampai 24 bulan. Nggak bisa sekarang sampai 24 bulan. Oke. Berarti nggak ada option buat di Verlängerung ya atau diperpanjang ya? Ini nih kasus gue kemarin tuh agak beda juga. Dulu kan gue BFD dan itu pun gue BFD kan 7 bulan. Selama 7 bulan itu gue carilah ngelamar FS-Shot gitu. Gara-gara di tempat BFD gue yang lama itu kurang oke lah buat meningkatkan bahasa. Buat kalian yang mau ngelamar BFD atau FS-Shot tuh harus lihat-lihat juga kayak organisasinya apa, terus lu kerja di sono gimana kayak flege lah atau apa, mumpung nggak untuk memperbagus bahasa lah gitu. Itu perlu banget. Soalnya kan tujuan kita kesini bukan BFD sama FS-Shot doang. Iya. Tujuan kita kayak Ausbildung lah atau kuliah atau apalah gitu kan. Terus dilihat banget gitu. Kalau gue yang salah kemarin cuma udah dapat nih kontrak langsung berangkat aja lah gitu. Nggak peduli sama apa-apa sama sekali gitu. Iya. Tapi kan lu nggak tahu itu tempat tuh bagus apa enggak sampai lu datang ke sana. Sayangnya di gue itu gue nggak lihat kontrak.
kontrak, terus gak lihat juga kayak kerjanya di mana gitu. Gua kira itu kayak ini gua kerja BFD ini di peternakan nih gitu. Di Oh, dia peternakan. kerja BFD di peternakan. Di peternakan. Kalau di peternakan otomatis berhubungan sosial sama orang kan jarang gitu. Paling sama kambing, Sama sapi. sama sapi kayak mbek gitu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi gitulah. Sapinya ngomong bahasa Jerman Iya, kan? tapi bahasa Jerman nggak mungkin gitu. Buat kalian lihat-lihat banget gitu. Itu penting, satu penting tips yang banget penting. gitu. Jadi nggak ngabis-ngabis waktu juga kayak gue BFD terus FS gue BFD selama 7 bulan gitu. Terus pindah ke FS itu butuh visa baru lagi. Soalnya BFD sama FS visanya beda. Oke, gue bakal ngomongin detail tentang visa itu di pertanyaan selanjutnya. Tapi ya itu satu hal yang penting tips. Coba kalau misalnya kalian udah dapat kontrak BFD, pelajari baik-baik, pastiin itu di sektor yang kalian suka dan bisa memperkaya kosakata bahasa Jerman kalian gitu. Karena in the end kan plan kita beda-beda. Ada yang ke Ausbildung, ada yang mau kuliah atau apapun itu. Tapi yang jelas kalian bisa improve lah belajar bahasa Jerman gitu. Jangan setiap hari ketemunya sama sapi, sama kambing. Kalau lu sekalian suka animal, Ya kalau it's suka fine. animal nggak apa-apa, ambil aja gitu. Kalau gue ngerasa ya enggak lah. Oke. Yang gue baca juga nih itu di beberapa sumber. Jadi durasi program FSJ dan BFD itu durasinya biasanya yang tadi lu bilang 6 sampai 18 bulan. Durasi standarnya itu 12 bulan. Tetapi di sini bilangnya sih bisa diperpanjang hingga 24 bulan dalam kasus BFD. Iya, tuh kadang-kadang ada juga bedanya. Dulu gue sempat juga itu dengar dari teman yang perpanjang FS juga 24 bulan, bahwasanya itu lagi COVID tuh boleh. Oh, oke. Kalau BFD sekarang gue nggak tahu sih. Tapi gue kemarin tuh cuma bisa perpanjang 18 bulan doang. Oke, ya. Jadi tergantung sama case yang kalian punya atau BFD berarti jatuhnya apa organisasi yang kalian punya ya. Tergantung organisasinya aja sih. Kalau organisasinya membolehin ya nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya alasannya nih Ausbildung gue mulainya segini gitu. Misalnya September, otomatis kontrak kan habis di bulan Juli. 2 bulan lagi misalnya Agustus September kan, jadi kayak perpanjang lah sebulan lagi. Iya, gitu. iya. Boleh. Ya itu guys yang penting di situ. Tapi standarnya 6 sampai 18 bulan. 16 bulan. Oke, gue pengen coba kalau bisa ngomong lebih detail nih tentang lo gimana cara mendaftar BFD dari Indonesia. Kayak lo bisa ngerontutin gak step-stepnya apa aja? Yang pertama itu ya persiapan motivation sama CV gitu. Oke. Ya, itu penting banget gitu. Yang Pakai bahasa Jerman apa bahasa? pakai bahasa Jerman. Soalnya kalau pakai bahasa Inggris nggak mungkin banget itu. Soalnya kita kan sosial di sini, orang-orang pada nggak mau juga gitu. pakai Persiapan motivation letter dan CV ya. Oke, Ya, itu. dan Oke. Nah, terus habis itu apa? Setelah itu terus carilah di websitenya gitu, kayak berhubung FS atau BFD gitu. Buat tahun misalnya lu ingin berhubungnya 2025, berarti tulis aja 2025, itu banyak lah linknya gitu. Otomatis kayak ada yang gua sebut tadi, IB, terus ASB atau AWO atau Caritas, banyak lah gitu organisasi besar. Nanti gue yang- bakal coba tulisin di sini link-linknya. Nanti mungkin gue minta bantuan lu buat kasih link-linknya. Ada juga itu kayak link BFD, gue lupa banget tuh linknya BFD, tapi di HP gue ada sih, ntar gue bantu juga ntar. Nanti muncul di atas ini. Oke, berarti nanti apply-nya lewat website itu, masukin motivation letter dan CV, pakai bahasa Jerman. Terus apa? Habis itu apa stepnya? Setelah itu ngelamar nih, gue ngelamar itu buat kalian jangan kayak nanggung-nanggung ngelamarnya. Oke. Gue itu ngelamar sampai 500 lebih. Wah, Itu tempat yang gue itu cuma dikasih link doang, terus gue ngelamar itu 500 lebih itu. agen lu cuma ngasih link-link doang. Nah, agen lu ngasih link. Otomatis kan gue ngerti juga link di sini di mana dapatnya, kan gue tahu jadinya. Oke. Dari 500 itu, terus habis itu gimana? Lu nunggu interview atau gimana? Iya, nunggu dulu balasannya. Oke. Lebih banyak balasannya kagak. Nggak tahu kenapa lah. Iya. Yang penting ada kan lu dapat langsung jadwal interview, lu usahain lah maksimal mungkin. Soalnya itu otomatis lu 80% itu udah diterima gitu. 20%-nya tentang interview lu kayak bahasa. Tapi bahasa dia orang-orang pada ngerti juga kan. Apa yang ditanya jawab aja gitu. Lu ngerti, paham, selesai gitu aja sih. Iya. Dan coba lebih spesifik tentang pertanyaan interviewnya itu. Pertanyaannya itu apa aja interviewnya? Lu masih ingat gak? Masih ingat. Ini ingat banget tuh. Apa? Awal-awal kayak perkenalan diri dulu, kayak nama, kayak kesibukan, itu pertama ditanya. Terus kedua, ngapain mau BFD di sini gitu. Ya bilang aja kayak saya suka budaya sini, mau belajar gitulah gitu, sama memperbagus bahasa. Terus yang ketiga itu, terus ngapain kok ke tempat gua gitu. Terus misalnya Ini yang peternakan ini nih. Iya. Ya kalau gua dulu nggak ada interviewnya.
nggak tahu kenapa makanya kayak langsung dikasih aja kontrak gitu. Itu Oh, itu yang peternakan itu. iya lakinya gitu dah. Beruntungnya banget. Oke, sorry gua potong. Coba balik lagi ke yang tadi pertanyaan itu. Berarti yang ketiga tuh pertanyaannya apa? Ya, yang kayak ngapain mau ke sini gitu, Oke. kayak misalnya di sekolah, yang ngapain di situ ibaratkan gitu kan, soalnya gue pernah FS shot gitu di interview juga. Mau ngapain lu di sekolah, terus jawab aja kayak gue lebih suka sama anak, terus bantu guru-guru juga sama anak gitu, apalagi kayak sekolah behinder atau apa gitu. Tiga aja gitu. Ada pertanyaan lain nggak? Terus dia lebih banyak ngejelasin sih, soalnya kita kan cuma ngelamar motivation BFD sama FS shot doang. Oh, oke, Orangnya lebih oke. banyak. Terus Oke. yang di terakhir kali kayak gitu, kayak gini, ada pertanyaan nggak buat kita gitu? Sebisa mungkin bertanya dah cuma satu atau dua doang. Waktu itu lo tanya apa? Kalau gue pertama nanya itu kayak apa ya? Gue lupa sih tanya iya. apa. Mungkin kayak duit atau apalah, kayak Wajar. nanya. Paling gue nanya itu sih, ada ngasih rumah atau kagak gitu. Iya, itu Bonong gitu. penting Itu tuh. penting banget ditanya. Ya, oke. Lu nggak nanya nanti gua ketemu kambing atau sapi gitu nggak? Nggak ada. Nggak. Oke, jadi Itu nggak mau lagi gue. Agak trauma baunya dikit. waduh baunya. Iya baunya agak. Ya, jadi itu gimana cara mendaftar untuk program FS Shot dan BFD. Nah, ini terkait dengan gaji nih atau kompensasi nih. BFD dan FS Shot. Kira-kira pertama pertanyaan yang paling mendasar, apakah FS Shot dan BFD itu mendapatkan kompensasi atau tunjangan? Terus kalau iya, berapa sih tunjangannya? Apa aja tunjangan yang diberikan? Kalau buat BFD sama FS shot dapat sih. Tapi yang harus dipertanyaan itu wonung aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau kadang di organisasi itu butuh wonung, kadang-kadang ngasih wonung, kadang-kadang kagak. Itu masalahnya. Kalau masalah duit itu biasanya langsung bersihnya aja sih. Gue kemarin tuh dapat 450 sampai 500-an lah. BFD apa FS Shot? FS shot tuh. FS Shot ya? Kalau BFD gue kemarin tuh ngapain gue pindah tuh kecil banget. Dapatnya 250. Oh, ini BFD-nya dia dapat cuman 250. Oke. 250. 150. Maka ada juga organisasi yang lain yang ngasih itu BFD sampai 600. Iya. Yang banyak yang gua dengar dari orang-orang kalau BFD My Face Shot lebih banyak duitnya di BFD. Tapi lu kenapa cuma dapat 200? Itulah dulu gua nggak lihat kontrak, itu masalahnya awal-awal. Oke. Dan itu pun kecil banget sih. Kecil banget 200. Iya. Walaupun bersih ya, bersih. Wonong gimana waktu 200? Wonong udah dikasih. Wonong Untungnya udah Wonong dikasih gitu. Tapi 200 listrik juga segala macam udah dibayarin? Nggak bayar, udah dibayar. Oh, dibayar ya? Cuma 200 ya? Gua tuh buat makan doang. Ya, again itu ya tipis banget sih. Ya tipis banget. Tipis banget. Oke, berarti tapi normalnya itu BFD lu dapat 250, tapi wonungnya udah ditanggung. Terus pas lu pindah ke FS Shot, lu dapat sekitar 450 sampai 500. 500-an. Bersih tuh. Bersih. Tapi lu harus bayar wonung nggak? Itu dikasih one girl. One guild. Ya. Oke, uang apartemen. Ya uang apartemen dikasih. Berapa dia. dapetnya? Gua itu untung dia dibayarin itu kalau nggak salah 300 lah. Wonung gua itu harganya berapa ya? 400. Itu di kota banget. Bukan 380 di kota banget. Oke. Itu. Oh, berarti 300 ditanggung subsidi ya? Ya disubsidi dia, terus 80 lagi gua bayar sendiri. Ya, otomatis nggak terlalu banyak. Tapi untungnya ada juga kayak di kota gitu kan. Kita milih wonung sendiri. Oke guys, jadi buat kalian yang mau pergi FS Shot atau BFD jangan khawatir karena semuanya itu pasti mendapatkan kompensasi ya, bisa dibilang ya. Tunjangan. Jadi peserta biasanya menerima tunjangan bulanan yang mencakup biaya hidup dasar kayak wonung. Selain itu juga yang uang bersih itu buat kalian buat jajan. Dan juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal, makan juga mungkin ada beberapa juga yang dikasih makan. Iya, ada dikasih makan, ada. Dan asuransi kesehatan juga ditanggung sama mereka. Pasti kan? ditanggung. Oke, nah pasti itu penting tuh. Tanpa asuransi kita nggak bisa hidup di Jerman ya. Nah, kita mungkin udah mention juga ya tadi ada yang nanya juga apakah ada batasan usia untuk mengikuti program FS Shot dan BFD. Kalau FS Shot itu ada berusia antara 16 sampai 27 tahun, sementara BFD itu terbuka buat semua usia gitu. Gue coba keluar off topic dulu deh nih. Total kan lu berarti udah 3 tahun ya di Jerman ya. 3 tahun di Jerman. So far gimana? Seru-seru banget sih. Penting yang utama seru banget. Terus kalau masalah rindu keluarga ya pastilah. Di awal datang sama udah 3 tahun belum kunjung itu rindu banget. Oh, lu 3 tahun belum pulang-pulang? Belum pulang. Oh.
Oke. Insya Allah lah tahun depan. Tahun depan ya, insya Allah, amin. Iya. Lu asli mana sih? Gua asli Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi sama Padang beda. Oh iya, mana nih teman-teman yang Bukit Tinggi Iya, nih yang teman-teman mau Bukit datang Tinggi. ke Jerman melalui program BFD, gua kasih ke kalian satu narasumber yang mungkin bisa kalian tanya-tanya gitu. Nanti gue bakal juga kasih kontaknya Bayu di deskripsi gitu. Ada hal nggak, Bay? Gue pengen nanya nih, ada hal yang lo nggak suka nggak dari Jerman? Yang pertama gua suka itu kulturnya aja sih. Oh, lu nggak suka kulturnya? Gak suka kultur Kenapa? Jerman. Kayak gue kurang suka yang bau alkohol aja sih sebenarnya. Oh iya. Itu aja sih yang pertama. Karena ya di sini culture-nya emang kalau misal lagi liburan minum alkohol, Alkohol kayak kalau bir lagi- itu wajib banget itu. Benar dan itu cara mereka untuk celebrate atau have fun, which is their culture yang sangat berbeda dengan culture di Indonesia gitu. Dan sampai sekarang lu gimana dengan culture itu? Kalau misalnya, oh berarti lu nggak minum ya? Berarti lu nggak minum alkohol ya? Gue nggak minum. Untung teman gue pada yang orang Deutsche atau apa itu pada respect semua. Oke. Paling kayak dia beli bir, dia pasti ngelebihin juga kayak beli cola, Fanta atau apa gitu. Atau kayak ya minum-minum lain lah kayak jus juga gitu kan. Iya. Dia orang-orang sini yang pada gua kenal tuh pada respect semua. Iya, benar. Jangan kalian jangan tahu kayak banyak rasis atau apa, jangan takut dah. Iya, benar. Dan gue setuju sama lo sih, ada beberapa di sini walaupun culture-nya begitu, tapi gue ngelihat juga dia benar-benar sangat welcome. Let's say welcome dalam artian oke, dia respect sama culture orang lain juga gitu loh. Jadi nggak terlalu mengintervensi gitu. So, jadi jangan khawatir dan ya proud sama culture Indonesia aja gitu ya. Benar sih. Iya. Nah, ada juga yang nanya nih, karena kan untuk datang ke Jerman program Ausbildung kan ada dengan let's say ada 3 cara. Ya ada 3 cara. Iya kan? Ada au pair, FS-Shot, dan BFD. Kita udah ngejelasin tentang BFD dan... Nah, perbedaan BFD, FS-Shot, sama au pair itu apa sih? Kalau gue belum pernah au pair sih, tapi gue punya teman nih au pair. Kalau au pair itu kan di keluarga, di satu keluarga gitu. Kayak di au pair tuh kayak kita cuma ngurusin anak doang sebenarnya. Benar. Tapi nggak tahu lah ke belakang-belakangnya gue nggak tahu nih gitu. Oke. Itulah. Ya benar sih, secara garis besar itu sih kalau yang gue udah sempat baca juga di sumber yang gue lihat. Jadi FS-Shot dan BFD itu berfokus pada pekerjaan di sektor sosial, kesehatan atau pendidikan. Iya benar. Dengan struktur yang lebih formal dan pelatihan yang disediakan. Program au pair lebih berfokus pada pertukaran budaya dan bekerja dengan keluarga tuan rumah. Jadi visanya tuh kalian berhubungan sama orang tuanya itu, guest family-nya Iya, itu. guest family-nya, benar. Iya, jadi dan FS-Shot atau BFD cenderung lebih diatur oleh pemerintah dan memberikan lebih banyak tunjangan sih. Benar, lebih banyak Iya kan? tunjangan. Kalau gua tahu nih au pair, kalau buat Krankenversicherung itu yang nanggungnya keluarganya gitu. Jadi kalian jangan pada takut lah kalau Krankenversicherung atau apa gitu. Iya. Nah, di sektor mana aja sih peserta FS-Shot dan BFD dapat ditempatkan? Nah, kalau menurut gue nih, gue pernah nih kayak di peternakan ada, terus di sekolah, gue efisiennya di sekolah dulu kayak binder gitu, sekolah, terus TK ada juga, yang itu masuk sekolah juga kan, terus apalagi kayak SLB ada juga. SLB itu sekolah luar biasa ya? Ya sekolah biasa itu kayak ya sekolah juga sih tapi buat behinder gitu Oh, kan. buat behinderung, oke, buat Iya, yang punya betul. disabilitas. Iya buat disabilitas. Oke. Terus ya pasti Flegi pasti tuh. Flega. Ya. Oh, itu ada BFD-nya juga ya? BFD Fashionnya perawat tuh ada. Oh, oke. Menarik, Buat menarik. kalian yang ingin Ausbildung di Flegi juga, kayak nih ngerasa kayak bahasanya belum cukup nih buat Ausbildung Flegi, bisa otomatis awal-awal ngelamar dulu buat FS atau BFD yang programnya di Flegi juga gitu. Ini penting nih, penting. Karena gue yakin viewer kita nih banyak yang tertarik buat Ausbildung Flege. Iya banyak Flegi. Gitu. Oke, nah gue juga baca di sumber karena jadi peserta dapat ditempatkan di berbagai sektor, termasuk di yang tadi lo bilang rumah sakit, sekolah, panti asuhan, pusat komunitas, organisasi lingkungan dan lembaga kesejahteraan sosial gitu. Gue pengen bicara tentang tanggung jawab BFD yang lu atau FS-Shot yang lu udah ituin sih, yang udah lu lakukan gitu, yang udah lu selesai gitu. Apa aja sih tanggung jawab dan tugas yang biasanya dilakukan oleh peserta FS-Shot dan BFD? Itu biasanya kita harus tanggung jawab kayak misalnya
kalau gua dulu kan FE shot di sekolah itu kan ngurusin satu anak yang behindar. Itu gua harus memfokuskan buat satu anak. Tapi kalau andaikan kalian ingin dekat juga sama guru tuh apa, ya bisa-bisa aja lah kayak ngurus yang anak lain gitu. Kayak ibaratkan ini mungkin guru yang apa di dalam sekolah tuh pasti akan nolong kita buat ngelamar ausbildung juga gitu. Dia pasti kayak, oh ini ausbildung ini aja, ini ada nih teman aku gitu, ibaratkan gitu. Koneksi ya ibaratnya. Ya jadi nambah koneksi juga buat itu. Oke, yang gue tangkap berarti satu orang itu responsibel buat satu anak. Iya, itu kalau yang di sekolah gue waktu FE shot dulu. Kalau yang BFD kemarin itu kan peternakan, jadi gue ngurus kayak kuda. Apa lu responsibel buat satu sapi nih lu liatin terus dimakan? Beda lagi. Kalau itu mah gue mau banget kayak sapi diambil gitu, woi dibelah gitu kan. Sayangnya tuh gue nggak ada sapi, kuda sama kambing. Waduh, baunya mantep banget. Kambing kan tahu aja lah baunya gimana. Oke, berarti tanggung jawab lo apa tuh tentang peternakan itu lo ngapain? Yang paling wajib banget ngasih makan sih, ngasih makan sama bersihin kandang. Bersihin kandang. Itu tiap hari itu bersihin kandang. Oh my god, itu guys. Lihat lah. Experience, lu punya pengalaman itu di Jerman yang nggak semua orang punya pengalaman itu di Jerman. Benar. ngurusin kandang, sapi. Gitu. Iya, oke. Sip. Nah, bicara soal visa nih, Bay. Ada visa khusus nggak sih antara FE shot dan BFD? Kalau gua itu mungkin bahasa Jerman gua nggak terlalu bagus atau apa, tapi waktu gua ngurus itu pasti kayak visa khusus gitu dah. Gua kan kemarin itu ada 3 bulan lagi buat visa BFD gua kan. Terus gua ke Ausländer Border lah, mau bilang gua mau FE shot nih gitu di sini. Dan itu pun otomatis ngubah lagi gitu Aufenthaltstitel gua. Berarti kayak BFD sama FE shot itu visanya beda. Kalau menurut gua, kalau ya kayaknya iya sih. Namanya apa visanya? Ya di visa itu di Aufenthaltstitel tertulis aja ntar kayak di Zusatzblattnya melakukan FE shot dari tahun misalnya dari sekarang sampai tahun 2025. Di Zusatzblatt itu akan ada tulisan gitu. Zusatzblatt ya. Yang kertas hijau. Ya buat kalian yang nggak tahu Zusatzblatt itu ini definisi gue ya, mungkin gue bisa salah. Tapi itu adalah kalau misalnya kalian punya dapat visa Aufenthaltstitel, biasanya kalian juga disertakan sama kayak kertas hijau lah, Zusatzblatt. Itu biasanya di situ tertulis program kalian tuh apa. Keterangan gitu. Keterangan lah ibaratnya itu. Dan itu penting buat kalian kalau misalnya mau Verlängerung atau mau diperpanjang, kalian wajib bawa Zusatzblatt itu. Karena gue sempat ditanyain pada saat gue Verlängerung, kayak Zusatzblatt lu mana gitu loh. Iya benar. Gitu, terus ya itu penting. Oke. Iya, jadi yang gue baca juga kayak warga negara non-EU memerlukan visa khusus untuk tinggal di Jerman selama program berlangsung. Visa tersebut biasanya diurus dengan bantuan organisasi penyelenggara. Jadi sponsornya itu si company BFD-nya itu kan. Oke. Nah, gue bener-bener pengen bicara tentang pengalaman lo nih di bagian BFD selama program FE shot dan BFD nih. Apa tantangan terbesar lo selama program BFD dan FE shot? Kalau BFD itu konsisten aja kayak bangunnya harus jam segini gitu, harus tepat waktu mulu. Oh ya, karena di peternakan ya. Iya, soalnya kayak sapi, kuda atau apa makannya harus jam segini gitu. Misalnya makan jam 7, ya mah harus gitu. Sama aja waktu gue FE shot di sekolah datang harus cepat juga gitu, harus sebelum on time gitu, sebelum pelajarannya mulai itu harus gitu. Nah ini satu hal juga yang penting nih, perbedaan culture Indonesia dengan culture Jerman. Culture Jerman seperti yang kalian tahu strict banget sama waktu, jadi nggak ada tuh yang namanya jam karet tuh di Jerman. Kalau misalnya kalian ada appointment termin jam 12, kalian harus paling enggak datang tuh jam 12 kurang 5 atau jam 12 kurang 10. Soalnya ketika kalian udah telat sedikit aja, mereka bakal hilang respect sama kalian. Benar banget. Gitu. Dan itu berlaku juga sama pekerjaan gitu, apalagi pekerjaan kan. Oh itu tantangan terbesar lo ya? Tantangan terbesar banget. Iya. Kalau di sekolah itu tantangan terbesarnya buat anak itu nurut sama kita, ibaratkan gitu. Kayak gue kan di sekolah terus mengajarin mate, Deutsch buat anak itu kan tantangan terbesar juga gitu. Kayak anak gue behindert nih gitu. Dia itu susah diatur gitu kan. Kayak gue sebisa mungkin dia itu mau belajar. Ibaratkan lagi mate nih. Kalau lagi mate itu gue bilang kayak ini lu selesai dulu soalnya 5 soal. Anda kan selesai terus kita pergi keluar gitu buat nenangin pikiran dia. Soalnya dia tuh behindar. Oke. Enaknya itu tuh kayak dia tuh anak-anak di sini tuh happy gitu. Happy aja gitu. Iya. Oh jadi setelah diselingin
dingin gitu ya pas sudah selesai ngajar, terus yuk ajak keluar gitu, Iya, ajak jalan-jalan keluar, jalan gitu. gitu. Oh, oke. Sampai paling 5 menit terus 10 menit gitu. Terus balik lagi. Oke, menarik. Seru juga ya. Tapi itu juga ya tantangan terbesar lo yang dialami. Sama ya. bahasa juga sih sebenarnya. Bahasa ya. Ya waktu belajar Deutsch. Tapi enaknya gurunya baik. Aha. Gua kan gak lupa nih bahasa Jermannya ini nih. Terus gua tanyalah ke guru, was ist das gitu kan. Terus dijawab lah, ini kayak kambing gitu, bahkan gitu kan. Terus langsung lah gua ke anak itu, ini kambing nih, bahkan gitu. Oke. Jadi kalian Iya. ibaratnya lo nggak sendirian lah, pasti Iya, ada nggak orang sendirian, yang support lo ada dari belakang support gitu. belakang. Oke. Jadi Tuh, kalian guys. jangan takut lah kalau bahasa atau apa, orang pada support kok. Iya. Mereka pada tahu, bahwasanya kita Auslander gitu. Bener. Oke, itu sih paling pertanyaan yang udah gua siapin di video gua kali ini BFD. Mungkin ini video benar-benar spesifik, bisa dibilang spesifik BFD dan FS Shot sih ya. Jadi itu program-program yang menurut gua penting buat kalian tahu ketika kalian mau ke Jerman. Contohnya mau ambil Ausbildung, karena nggak semua orang bisa ke Jerman langsung Ausbildung Bener. tanpa pakai agen mungkin, atau mungkin pakai agen juga kecil kemungkinannya, karena mereka, menurut gua sih yang gua tahu dari narasumber Ausbildung gua, company itu lebih prefer orang yang sudah berdomisili di Jerman. Benar. Dan untung di kita kalau kita udah di Jerman, kita bisa tahu apa aja Ausbildung di sini gitu. Nah itu penting. Itu penting banget. Buat- Kayak, ibaratkan kayak kita nggak tahu kan nih, misalnya teknik informatika waktu di Indonesia kita nggak tahu nih, kok ada teknik informatika gitu, atau mekatronika, atau Fachkraftlagen logistik. Mungkin kalian pada dengar Fachkraftlagen logistik itu kayak jarang lah dengar di Indonesia gitu. Atau kayak mungkin kayak video dan Mario yang pertama sama si siapa namanya? Akmal. Naila. Oh Naila ya. Iya, itu kan Biologi laboran. Iya, itu kan jarang didengar sama orang yang lagi di Indo kan. Iya benar. Gitu. Jadi buat kalian nanya nih, karena banyak yang nanya nih kayak ada Ausbildung DKV nggak sih? Ada Ausbildung Design nggak sih? Ada jawabannya. Tapi kayaknya di Indo tuh masih sedikit kayak jalurnya buat ke situ. Kalian harus ke Jerman dulu. Oke, baik. Satu kata penutup buat teman-teman yang mau datang ke Jerman terus mau ambil BFD misalnya. Ada kata-kata nggak buat mereka atau saran atau ya? Mungkin kayak di seminar, gua yang kayak bilang seminar tadi, tergantung yang seminar tadi itu pengalaman gua. Mungkin di seminar orang yang BFD sama FS kan banyak yang beda gitu. Itu mungkin dari organisasi gua sendiri. Jangan kayak ini kayak BFD yang gua seminar tadi kayak lebih banyak praktik ibaratkan gitu kan. Jadi tergantung organisasi aja sih sebenarnya kalau seminar itu. Lebih banyak teorinya lah, prakteknya lah, tergantung yang yang mengurus kita ibaratkan gitu. Ya, gitu. Jadi itu tadi sama mungkin gua tuh pesan buat gua yang kalian mau sini. Program BFD itu merupakan salah satu program dari Jerman yang ibaratnya persyaratannya lebih gampang dibandingkan sama Ausbildung, karena basically bahasa Jermannya nggak terlalu tinggi dibandingkan sama Ausbildung ya, untuk awal ya. Iya. Gitu. Jadi itu kesempatan kalian buat datang ke Jerman BFD. Dan satu hal yang penting, kalau misalnya kalian dapat, pelajari kontraknya. Jangan sampai ya ibaratnya kalian let's Jangan say kayak gue lah. gue gak mau bilang nih, tapi jangan sampai kalian menyesal ibaratnya gitu. Walaupun setelah kalian Jerman, kalian punya possibility buat pindah ke yang lain, asalkan kalian udah ke Jerman. Iya. Tapi saran gue kayak janganlah banyak buang waktu aja sih sebenarnya. Kayak emang lihat kontrak aja sebenarnya itu. Ya. Kalau saran dari gue jangan menyerah lah kalau bagi yang nggak pakai agen. Lamar aja lah terus ya kayak ya ikhtiar tawakal aja lah ibaratkan gitu lah. Jangan menyerah. Ya jangan menyerah gitu kan. Menyerah. Ya, oke, bye. Thank you banget buat waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing tentang BFD, FS Shot buat teman-teman di sini. Teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen kalau kalian punya pertanyaan, dan subscribe video ini supaya support channel gue untuk lebih berkembang lagi. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Oke, bye. Thank you, bye. Mantap.